Saudara, belum sampai 2 pekan, 2 Menteri Kabinet Presiden Joko Widodo ditetapkan sebagai tersangka korupsi. KPK telah menetapkan Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo sebagai tersangka penerima suap perizinan ekspor benih lobster. Pemirsa, Menteri Sosial Juliari Batubara ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi dana bansos COVID-19. Sejumlah barang bukti yang diperlihatkan oleh KPK adalah uang senilai 14,5 miliar rupiah. Sejumlah barang mewah menjadi bukti suap yang diduga diterima oleh Edi Prabowo. Korupsi adalah tindak penyalahgunaan jabatan yang dilakukan oleh pemerintah. Korupsi dilakukan dengan tujuan untuk memperkaya diri sendiri. Tindakan ini tentu saja merugikan masyarakat kalangan menengah ke bawah di Indonesia. Hal tersebut dikarenakan tindakan ini dilakukan dengan meraup uang yang seharusnya digunakan untuk kesejahteraan rakyat. Kolusi dan nepotisme merupakan bagian dari korupsi. Kolusi adalah kesepakatan antar pihak yang seolah-olah melakukan tindakan wajar, tetapi malah merugikan pihak lain dan memperoleh keuntungan untuk diri sendiri. Nepotisme adalah perilaku yang melawan hukum karena lebih mengutamakan kepentingan keluarga atau kerabat sendiri di atas kepentingan bangsa dan negara. Biasanya, perilaku nepotisme yang paling sering dilakukan adalah mengutamakan untuk mempromosikan jabatan sanak atau saudara dibandingkan orang lain yang lebih berkualifikasi. Penyebab utama terjadinya tindak korupsi adalah dikarenakan sifat dasar manusia yang tamak, tidak pernah puas dan selalu ingin lebih. Kurangnya integritas pada diri pelaku juga dapat menjadi penyebab utama lainnya dari suatu tindakan korupsi. Untuk mencegah terjadinya kembali kasus korupsi, maka dibutuhkan penanganan yang tepat terhadap penyebab dari korupsi itu sendiri. Salah satu cara untuk menanganinya adalah dengan menegakkan hukum di Indonesia yang lemah dan tidak tegas ini. Para koruptor yang sudah menyebabkan kerugian besar perekonomian negara biasanya mendapatkan hukuman yang tidak sesuai dengan tindakan yang mereka lakukan. Banyak koruptor yang bisa bebas karena menyuap ataupun hanya diberikan hukuman yang ringan. Hukuman yang berat dan tegas akan menghasilkan rasa jerah. Dengan demikian, orang-orang akan berpikir 2 kali apabila ingin melakukan suatu tindakan korupsi. Cara penanganan pertama tindak korupsi adalah dengan dibutuhkannya kerjasama antara pemerintah dan masyarakat Untuk saling mau terbuka dan bekerja sama dalam memberantas masalah korupsi yang ada. Hal tersebut bisa diterapkan seperti pemerintah yang menanggapi kritik maupun saran dari masyarakat terkait masalah kecurangan yang ada bisa mengacu pada korupsi. Penanganan tindak korupsi lainnya adalah dengan menjadi pribadi yang berintegritas. Jika setiap orang memiliki kesadaran dan kejujuran di dalam pribadi masing-masing, maka masalah korupsi bisa mudah teratasi. Jika setiap orang yakin untuk berkata tidak untuk sesuatu yang dianggapnya tidak benar dan tetap berpegang teguh pada hal yang diyakininya, maka godaan apapun seperti tindak suap menyuap ataupun tindak korupsi akan hilang dari kehidupan ini. Kita juga harus menjadi pribadi yang kreatif dalam rangka menangani kasus korupsi ini. Misalnya dengan memanfaatkan perkembangan teknologi untuk memantau dan mendeteksi tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, Marilah kita semua bekerja sama untuk lebih berani Memberantas tindakan-tindakan korupsi. Yang dapat menghancurkan bangsa kita. Say no. Say no. say no. Say no. Say no to corruption.